Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ansara ala nazihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halkum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayahnya, kemudian kemudahannya, kesempatan sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Langsung saja karena waktu kita memang singkat ya. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita murojaah sedikit lah ya. Sini anak punya kata dan nanti murojaah. Kalau mainlah dan aja. So, ini bacanya gimana? Bacanya apa? Hubla. Apa makna hubla? Ada kata al-hubla. Hubla. Sekarang antum ngapain jauh-jauh kali? Ayo maju. Enggak ditanya kok. Ayo, sini loh kosong. Jauh-jauh nanti enggak kelihatan. Ya, taqaddam. Mana Pak Hamid? Antum kok di belakang? Astagfirullah, ini ada masalah ini. Baik, al-hubla ditutup dulu kitabnya. Aglik itu bagus. Kita murojaah sebelum kita lanjutkan. Al-hubla, kita punya kata sekarang. Ketemu kata al-hubla. Baik, coba sebutkan bin nadhari ila bunyatihi. Dia termasuk isim maksur. Apa ciri maksur? Diakhiri dengan satu orang. Kalau rami-rami nggak ketahuan salahnya, nggak ketahuan benarnya. Ya, kok tadi kayaknya banyak yang antum. Al-hubla bin nadhari ila bunyatihi. Maksur. Apa cirinya? Alif layina. Diakhiri alif layina, sebelumnya fathah. Sahih ya? Sepakat? Kayaknya ada yang enggak sepakat. Sepakat? Ini isim maksur? Sepakat. Daripada nanti disalahkan gitu.
bin nadhari ila nau'ihi. Bin nadhari ila nau'ihi. Isim muannas. Apa dia ciri muannasnya? Ala wazni fu'la. Wazannya fu'la. Yang nomor 5. Nomor 5. Ya, ciri isim muannas yang nomor 5. Fu'la, hubla. Ya, bin nadhari ila bunyatihi isim maksur, bin nadhari ila nau'ihi isim muannas. Bin nadhari ila adadihi isim mufrad. Nah, dia isim mufrad. Alhamdulillah. Ini kita sudah murajaah, singkat saja murajaahnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Fadhil, mana ya Pak? Silakan buka kitabnya. Untuk ngapain Ustaz belakang Ustaz? Kita masih bin nadhari ila adadihi ya. Belum selesai kan? Kita masih membahas tentang al-ismu bin nadhari ila adadihi. Kita sudah belajar tentang isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Menunjukkan satu. Kemudian isim, jangan salah ya, muannas sama musanna agak mirip. Kalau muannas menunjukkan wanita, kalau musanna dengan 2. Contohnya di sini misalnya kolamun. Mana kolamun? Enak. Kalau muannasnya musananya kolamani atau kolamaini. Tinggal menambahkan alif dan nun di belakangnya sini atau ya dan nun di belakangnya. Diambil dari isim mufradnya, ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Jadilah dia isim musanna. Kalau contoh yang lain misalnya kitabun. Mana kitabun? Buku. Kalau kita jadikan musanna kitabani. Tulis dulu seperti biasa. Pindahkan saja. Ini pindahkan saja tulisannya, kemudian tambahkan alif dan nun. Tabani atau tabaini. Baik. Udah ya. Kemudian yang kitabani yang sananya kitabani. Ini. Yang sebelumnya. Ini. Ya, kitabani sama kitabaini. Ya, ditambahkan di ba-nya alif dan nun. Nah, kitabani atau kitabaini. Baik. Kemudian kemarin jamak. Mana jamak? Ya, menunjukkan 3 atau lebih. Contoh jamak ini terbagi menjadi 3. Jamak apa yang pertama? Jamak mudzakkar salim. Kemudian muannas salim. Yang terakhir jamak taksir. Kita ulangi sedikit tentang jamak mudzakkar salim ya. Kemarin jelasannya masih gantung. Untuk jamak mudzakkar salim, maka patokannya kemarin kita lihat ini mudzakkar. Kan kita sudah belajar al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Nau'ihi, apa itu nau'ihi? Nadhari ila nau'ihi? Jenisnya. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannas. Apa itu isim mudzakkar? Bukan isim muannas. Maka kemarin kita tugasnya cari isim muannas. Ciri-cirinya nama wanita. Ya diakhiri huruf ta marbuto. Tak marbuto ada tak yang bulat. Kemudian nama wanita. Semua nama wanita adalah isim muannas. Kemudian anggota badan
double. Tangan atau yadun, rijlun, ainun, udhunun. Kemudian sifat khusus wanita. Sifat khusus wanita, hamilun, haidun, murdi'un. Hamil artinya hamil, haid artinya haid, lagi haid, murdi'un artinya menyusui. Kemudian ala wazni fa'la. Fa'la, jau'a, mana jau'a? Lapar. Atsya, haus. Kasla, malas. Salma nama, dia dua itu, nama wanita sekaligus wazan fa'la juga ya. Kemudian berapa ini? Yang ke 6 ala wazni fu'la. Itu tadi hubla, kubro, antum kubro aja. Mana sih Pak Kubro? Nggak apa-apa, jadi ingat nama sendiri. Kemudian sugro, dan seterusnya. Ukhra, bisa nggak ukhra? Bisa. Ukhra, ya, ukhra itu isim muannas, akhar isim mudzakarnya. Kemudian apa namanya? Ala wazni fa'la'u. 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 Contoh hamra'u. Nah, tengok sama ya. Hanya ke fa, mimnya ke ain, ra-nya ke lam, alif ya ketemu alif, hamzah ke hamzah. Hamra'u. Saudau. Hamra'u mana hamra'u? Merah. Saudau hitam. Bayda'u putih, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, dia tidak memiliki tanda. Contoh jahannam, nar, ardun, bi'run, samaun, sudah, rihun, ka'sun, sikinun, apa lagi satu lagi? Syamsun, matahari. Itu semua isim muannas. Sisanya muzakkar. Baik, kita kembali ke sini. Tadi murojaah sedikit tentang naui. Ya, kita mundur sedikit, maju lagi, mundur sedikit, biar ingat. Nah, ingat terus. Dan ini nanti akan terus diketemuin. Jadi nggak usah khawatir. Banyak kali yang mau dipelajari. Nggak usah khawatir. Nanti akan temu lagi di bab selanjutnya, temu lagi. Dia saling berkaitan terus. Maka sayang kalau antum bolong sekali saja, sayang. Ya. Gampang Ustaz, ada rekaman. Baik, jamak mudzakkar salim. Ini lihat, ini jamak mudzakkar salim. Kita lihat patokannya mudzakkar. Berarti yang masuk dalam pembahasan jamak mudzakkar salim cukup di bagian ini. Berapa jumlah jamak isim mudzakkar? Banyak. Mudzakkar tidak terhingga. Isim mudzakkar tidak terhingga. Tapi kalau pembagiannya ada dua, mudzakkar hakiki sama mudzakkar majazi. Mudzakkar hakiki apa? Menunjukkan nama orang dan hewan yang memiliki nyawa. Sedangkan mudzakkar majazi, benda mati yang dianggap mudzakkar. Contohnya pena ini. Pena ini dia mudzakkar. Ya, walaupun tidak kelihatan dia laki-laki atau perempuan, tapi orang Arab mengatakan dia mudzakkar. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada tanda-tanda isim muannasnya yang tadi. Itu saja jawabannya. Karena isim mudzakkar itu bukan isim muannas. Selesai. Maka diambil dari sekian banyak isim mudzakkar yang ada, cuma dua saja. Cuma dua saja yang boleh masuk ke sini. Yang pertama, nama laki-laki. Nama yang digunakan oleh orang laki-laki. Yang kedua, sifat. Sifat laki-laki.
Sifat yang menunjukkan untuk laki-laki. Jadi dua itu saja. Nama dan sifat. Juga sebutkan satu contoh isim mudzakar dari nama. Antum itu saja ya. Di buku itu. Kalau zaman dulu, zamannya anak itu kalau lagi belajar Zaidun. Sekarang Muhammad. Ahmad juga boleh. Enggak apa-apa, kita pakai Muhammad. Ya, Muhammad ini kalau ini bina dari ila adadihi maka dia isim mufrad. Kalau kita rubah menjadi musanna Muhammadani, tinggal tambah alif dan nun. Ingat ya bacanya Muhammadani atau Muhammadaini. Kemudian untuk jamaknya maka cukup menambahkan, tulis juga lagi Muhammadnya tulis waw dan nun atau ya dan nun. Bacanya Muhammaduna sama Muhammadina. Nah, kalau umpama di sini tadi kita tulis yang satu lagi. Nah, tulisannya sama ya. Nah, tulisannya sama persis. Ini sama persis. Tapi kalau salah baca, salah dia maksudnya. Maka untuk menandainya dia isim musanna atau isim jamak mudzakkar salim di nunnya saja. Nunnya. Kalau nunnya berharokat kasroh, maka dia isim musanna. Kalau nunnya berharokat fathah, maka dia jamak mudzakkar salim. Ingat ya nunnya ini untuk membedakannya. Jadi nanti pas kita baca kitab lagi gundul. Iya, itu caranya. Membaca kitab gundul itu ketemu yang dia bentuknya seperti ini antara jamak mudzakkar salim atau musanna, isim musanna, maka lihat di depannya. Kalau di depannya itu dari depan itu jamak, di depannya sudah jamak, mesti belakangnya jamak. Karena susunan kalimat kita sudah belajar tentang, bukan belajar sih, sudah sedikit mengetahui tentang jumlah. Jumlah itu apa mana jumlah? Kalimat. Kalimat terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Apa jumlah ismiyatun? Diawali dengan isim. Kalau fi'liyatun diawali dengan fi'il. Untuk jumlah ismiyah ini, jumlah yang kalimat yang diawali dengan isim, contohnya ini isim, maka dia susunannya kalau mufrad ya mufrad. Ya pasangan seperti itu. Mudzakkar, mufrad. Dia harus sesuai dari sisi nau'nya dan harus sesuai dari sisi adatnya. Kasih contoh misalnya. Contoh. Kalau umpama ini Muhammadun salihun misalnya. Muhammad adalah orang saleh. Ini benar susunannya. Ini mubtada, ini khabar. Mufrad ini mufrad juga. Mudzakkar ya, mufrad. Mudzakkar. Lihat ya. Ini akan terpakai semua terus ini. Binadhari lanawi mudzakkar mufrad terpakai terus. Kalimatnya harus seperti ini susunannya. Ya, kalau di sini mufrad harus mufrad. Kalau mudzakkar juga harus mudzakkar. Kemudian kalau musanna juga musanna seperti itu. Muhammadani. Ini musanna dan juga mudzakkar. Ya. Maka ini solihani. Musanna juga, mudzakkar juga. Seperti itu. Jamak juga seperti itu. Muhammaduna solihuna. Jadi jamak misalnya jamak. Nah, jadi nanti nandain ini kebetulan posisinya ropak semua. Jadi dengan waw dan nun semua. Kalau ya dan nun nanti posisinya nanti Ana kasih tahu. Jangan sekarang pusing. Intinya Ana ingin ngasih tahu ke antum
Pokoknya ditandai saja kalimat itu, susunan kalimatnya seperti ini. Kalau depannya jamak, mesti belakangnya jamak. Nah, jadi antum kalau lihat saja di depannya itu, wah ada waw dan nun, dia berupa nama atau sifat. Ada waw dan nun, pastikan dia jamak mudzakkar salim. Berarti setelahnya pasti jamak mudzakkar salim juga. Kalau ada ya dan nun seperti ini. Nah, kalau sudah antum pastikan dia jamak mudzakkar salim, antum jangan bacanya Muhammadaini. Kalau dibaca Muhammadaini berarti salah, harus dibaca Muhammadinah. Ya, bisa ya? Ini agak udah masuk ke dalam sedikit. Juga bisa masuk sini? Salah ya. Pelan-pelan. Kalau bingung langsung, Ustaz afwan bingung, ulangi lagi. Kita ulangi. Betul. Bingung. Bingungnya di posisi mana? Bingungnya dari pas posisi mananya, Pak? Yang dari ini antara perbedaan nih. Muhammadina sama Muhammadaini. Jadi ingat ya tadi kalau yang dia isim musanna nunnya berharokat kasroh. Kalau yang jamak mudzakkar salim nunnya berharokat fathah. Terus tadi pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau kitabnya kitab gundul kita ketemu nggak ada harokatnya? Kalau ini kan kebetulan Ustaz kasih harokat, jadi bisa kita. Nanti kalau nggak ada harokatnya bagaimana? Dia itu isim musanna atau jamak? Maka untuk menandainya, mengetahuinya, lihat sebelumnya. Lihat kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya itu jamak juga, seperti ini jamak, maka dipastikan ini mesti jamak. Muhammadina mesti. Karena susunan dalam kalimat itu jamak ya ketemunya jamak. Musanna ya ketemunya musanna. Tapi kalau di depannya sudah musanna, maka mesti Muhammadaini. Bacanya Muhammadaini bukan Muhammadina. Nah, ini cuma trik saja untuk membedakan ini kalau nanti ketemu di kalimat. Kalau yang ini kan gampang ini. Tinggal pastikan saja nunnya. Kalau antum baca nunnya kasroh, pasti dia isim musanna. Kalau dia nunnya fathah, maka dia jamak mudzakkar salim. Saya ya nggak apa-apa untuk ini untuk nganu saja. Pengetahuan awal saja. Insyaallah nanti akan ketemu lagi. Ya Pak ya. Itu kan contohnya Muhammadina Sholihuna. Kalau contoh Muhammadina berarti Solihina. Tapi untuk susunan kalimat ini tidak bisa. Nanti aja Pak antum pusing nanti anak jelaskan. Pertanyaannya bagus, tapi anak khawatir nanti anak jelaskan antum mungkin ya. Bisa Pak ya, nggak apa-apa ya kita tunda dulu ya Pak. Pokoknya antum catatlah situ. Anak pernah tanya sama Ustaz belum dijawab. Catat nanti diingat. Nah jawab suatu saat. Jadi untuk jamak mudzakkar salim pastikan ini. Lihat. Yang masuk dalam kategori jamak mudzakkar salim mesti dia isim mudzakkar. Dari banyaknya isim mudzakkar diambil yang dua, nama laki-laki atau sifat laki-laki. Cuma itu saja yang boleh atau yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kalau kalamun nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, nggak boleh kita katakan kolamuna. Nggak ada, salah, khata. Kenapa? Ada yang tahu? Pertama, dia ini bukan manusia, bukan nama laki-laki yang dia manusia, dan juga bukan sifat. Tidak memenuhi dua syarat ini. Bisa? Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, kita masuk yang sini. Nah, kalau tadi jamak mudzakkar salim itu adalah dilihat dari mudzakarnya, begitu juga di jamak muannas salim. Kita lihat di posisi kata muannasnya. Berarti dia isim muannas. Kalau ini lebih gampang. Lebih gampang isim muannas itu, jamak muannas salim. Tapi sebelum Anda jelaskan, kayaknya belum dibaca kemarin ya. Betul. Siapa yang mau baca? Jamak muannas salim
Adalah hitungan lebih dari masuk ya, nanti kalau isi masuk. Masuk di sini. Biasanya yang baca masuk enggak? Masuk ya? Masuk sedikit ya. Biar masuknya enggak sedikit, pakai ini aja. Jamak muannats salim adalah hitungan dari dua yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya, menambah di akhir isim mufrad muannats dengan alif tun atau alif tin yang huruf sebelumnya di fathah, tak marbutah dibuang. Contoh, Zainabu plus atun atau plus atin. Plus itu bahasa Inggris ya. Zainabu tambah alif tun atau alif tin. Bacanya gimana? Jamu muannatsin salimun. Itu yang bacanya ya. Jamu muannatsin salimun. Jamu muannatsin salimun. Jadi ini. Di sini tulis jamu. Jamu muannatsin salimun. Jamu muannatsin salimun. Mudhaf ilaih ini naatnya. Dibiasakan dari sekarang. Mulai yang kecil-kecil dibiasakan karena ini nanti akan terus ketemu. Coba harus digunakan dulu bacanya. Dari awal. Ulang. Jam'u muannatsin salimun adalah hitungan lebih dari dua yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya yaitu menambah di akhir isim mufrad muannats dengan alif tun atau alif tin yang huruf sebelumnya di fathah atau tak marbutah dibuang. Contoh, Zainabu tambah alif tun atau alif tin, Zainabatun, Zainabatin. Tolibatun tambah alif tun atau alif tin menjadi tolibatun atau tolibatin. Saburotun tambah alif tun atau alif tin menjadi saburotun atau saburotin. Apabila tidak menunjukkan wanita maka tidak dijadikan jamak muannats salim. Contoh, Muhammad plus atun atau atin menjadi Muhammadani, Muhammadatu. Salah. Baik, sekarang jamak muannats salim. Jadi sini jam'u mudzakkarin salimun, bacanya seperti itu ya. Ini juga jam'u muannatsin salimun, susunannya mudhaf ilaih terus naat. Ini cara bacanya. Kemudian kalau ini agak mudah daripada jamak mudzakkar salim, mungkin agak kesulitan sedikit. Tapi sebenarnya sih enggak, antum pokoknya ingat nama laki-laki sama sifat laki-laki, tinggal tambah waw dan nun, selesai urusan. Ya. Kalau jamak muannats salim lebih gampang. Bawahnya ya, gampang. Gampangnya apa? Nama wanita juga. Semua nama wanita bisa dijadikan jamak muannats salim. Nama wanita yang enggak ada tak marbutohnya yang jelas. Contoh yang sudah masyhur, apa itu nama wanitanya? Fatimah itu ada tak marbutohnya. Maryam enggak masyhur lah. Hindun yang masyhur itu. Hindun bisa dijadikan jamak muannats salim. Kalau Hindun kalau satu Hindunnya maka bahasa Arabnya Hindun. Kalau Hindunnya dua Hindani. Kalau jamak masuk gini, jamak muannats salim. Caranya bagaimana? Tulis tadi Hindun. Hindun ini mufrad. Kemudian
hindani, ini musanna 2. Nah, kalau jamaknya tinggal tambahkan alif dan ta. Hindatun. Ya, hindatun atau hindatin nanti. Kapan hindatun atau hindatin itu nanti. Sekarang kita hindatun aja dulu. Ya. Karena hukum asalnya itu. Hukum asalnya dia hindatun. Hindatun artinya apa? Hindunnya 3 atau lebih. Mungkin ini? Ya mungkin saja. Kadang di kelas itu ada hindun 1, hindun 2, hindun 3 gitu. Pakai ini saja, hindatun, maju 3 hindunnya. Coba ada apa Ustadz? Woi, bisa juga itu. Tapi kemarin itu waktu kita bilang-bilang kayak gitu, di rekamannya itu ada yang marah. Ada yang nonton. Ya, jadi hindatun. Lagi Zainab. Kalau 2 Zainabnya Zainabani. Mana ya? Sini aja lah. Atau ini dihapus saja ya. Zainab. Mana Zainab? Iya. Seorang Zainab. Seorang wanita yang namanya Zainab. Kalau 2 tinggal tambahkan aja. Tulis ulang ya. Tulis ulang sama persis, pindahkan saja. Zainab tinggal tambahkan alif dan nun. Zainabani. Kalau banyak tulis ulang juga. Tulis saja ulang. Kemudian tambahkan alif dan ta. Zainabatun. Ini mufrad, sana jamak. Mudah tidak? Mudah enggak yang ini? Kalau ini yang sulit saja sudah tutup kita. Mudah insya Allah ini, sangat mudah. Ingat saja ya. Kalau yang di sini nama laki-laki, pokoknya di sini semua nama perempuan tambah alif dan ta menjadi jamak muannats salim. Ya. Kalau misalnya antum punya anak perempuan 3, biar nggak bingung manggilnya sekalian, kasih namanya sama. Cuma di belakangnya beda, panggilannya sama. Ya, misalnya Hindun gitu, ya, panggil Hindat. Kemudian yang kedua, isim mu'annas yang ada tak marbutonya. Semua isim mu'annas yang ada tak marbutonya boleh dijadikan jamak mu'annas salim. Isim mu'annas yang ada tak marbutonya boleh dijadikan jamak mu'annas salim. Contoh, sebutkan contoh 1. Nah ini, apa syaratnya tadi? Sabburatun. Sabburatun artinya 1 papan tulis. Kalau 2, ingat ya, untuk tamar buto ini, kalau sabburatun ini taknya bulat, ketika mau dijadikan mutsanna juga taknya harus dibuka. Taknya jadi terbuka, kemudian tambahkan alif dan nun. Sabburatani. Artinya apa? 2 papan tulis. Kalau banyak papan tulisnya, pindahkan aja tadi. Kalau untuk membuat jamak muannats salim, buang dulu tak marbutonya. Misalnya ini tadi kan sabburatun, dibuang tak marbutonya. Sabburun seperti ini. Kemudian tambahkan alif dan ta. Sabburatun. Sabburatun. Ro-nya jadi panjang. Ya, sabburatun. Jadi ini 3. Bukan tulisnya 3 atau lebih. Kayak di sekolah inilah.
Kan banyak papan tulis. Maka sebutkan ya saburatun. Kalau 5 papan tulisnya. Apa bahasa Arabnya? Homsu saburatin. Nah, itu jadi tin kan sekarang. Kan tadi tun tin kan? Boleh tun atau tin. Nah, penggunaan tinnya itu homsu saburatin. 5 papan tulis. Kalau tidak ditentukan jumlahnya pakai ini saja saburatun. Ini kan sudah umum ini. Pokoknya papan tulisnya banyak. Kalau 7 papan tulis saburatin. Kenapa nggak pakai sab'atu? Itu nanti sajalah. Dia memang harus dibedakan. Kalau mudzakkar ketemu muannats. Kalau yang ini dia memang sunannya harus dibalik. Nah, ini lain sendiri pembahasannya. Pokok ini dulu ya. Baik, bahasa Arabnya pohon. Syajaratun. Ya. Nah. Syajaratun. Pohon. Kalau 2 pindahkan saja. Kemudian taknya dibuka, tambah alif dan nun tani. Kalau banyak syajarun seperti ini, hilangkan tak marbutonya tadi ya, dihilangkan, tambahkan alif dan syajaratun. Nah, ini banyak ini di pohon-pohon sini. Maka semua namanya syajaratun. Artinya pohonnya banyak. Udah kan? Pokoknya yang ada tak marbutonya itu semua isim muannats. Walaupun bukan manusia. Semua yang ada tak marbutonya dipastikan dia isim muannats kecuali yang dia digunakan untuk laki-laki seperti Muawiyah, Hamzah, Tolha. Walaupun ada tak marbutonya tapi dia kan digunakan nama yang digunakan untuk laki-laki. Ya, jadi dibawa ke makna hakikatnya saja, dia laki-laki. Mana? Wih, hantu ingat ya. 100 juta ya. Ilmunya Saro itu. Jadi yang tadi saya Betul. isim mudzakkar tapi yang tetap marfu'nya ketika dibikin jamak jadinya jamak mudzakkar salim. Ya, kalau yang itu tidak bisa ya. Kalau yang dia ada tak marbutonya tapi nama laki-laki nggak boleh dijadikan jamak muannats salim. Mudzakkar salimnya kayak mana jadinya? Tambahkan waw dan nun saja, masukkan saja. Hamzatuna. Tolhatuna. Siapa lagi? Samatuna. Ya. Baik, sudah. Ada yang menanyakan yang sini? Jamak muannats salim. Untuk jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ini bisa kita buat dan gampang diketahuinya karena dia ada kaidahnya. Pokoknya kalau ada waw dan nun di belakangnya atau alif dan ta, maka dia jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Terakhir, kalau nggak ada pertanyaan di sini, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, karena sudah adzan, jamak taksir. Untuk jamak taksir ini dia tidak memiliki kaidah khusus, tidak ada rumus khusus. Untuk mengetahuinya dia tidak punya rumus khusus. Kalau ini kan rumusnya gampang, waw dan nun atau ya dan nun. Kalau ini alif dan ta, itu rumusnya. Tapi untuk jamak taksir dia tidak memiliki rumus. Terus bagaimana kita mengetahui ini jamak taksir atau jamak yang lain? Caranya lihat ke kamus. Kita kembali ke kamus. Cuma itu saja kuncinya. Rujuk atau kembali ke kamus. Contoh ini. Nah, semua isim mudzakkar yang tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim biasanya ke jamak taksir. Begitu juga jamak muannats salim. Isim muannats yang tidak bisa dijadikan ke jamak muannats salim dijadikan ke jamak taksir. Contoh ini kolamun. Ini kan mudzakkar ya. Kolamun. Kalau 2 kolamani. Kalau 3 lebih aklamun. Nah, itu dia. Kolamun ini menunjukkan 1. Kalau 2 kolamani.
Kalau banyak aklamun. Dari mana kita tahu bahwasanya kolamun jamannya aklamun? Dari kamus. Cuma di kamus ketahuannya. Kayak pintu, bahasa Arabnya apa? Babun. Kalau dua? Babani. Kalau banyak ini pintunya? Abwabun. Dari mana kita tahu abwabun itu? Dari kamus. Banyak-banyak lihat kamus. Caranya gampang pokoknya. Pokoknya kalau selain jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, oh ini pasti larinya ke jamak taksir. Apa ya jamak taksirnya? Nah, berarti lihat ke kamus. Nah, kalau sudah masuk ke kategori jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, nggak perlu lihat kamus. Tidak perlu lihat kamus. Tinggal lihat saja rumusnya tadi. Waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan ta. Bisa? Alhamdulillah kita sudah selesai. Berarti untuk pembahasan al-ismu binadhari ila adadihi untuk butuh 2 kali pertemuan. Baik. Kesimpulan sebelum kita tutup, al-ismu binadhari ila adadihi terbagi menjadi 3. Yang pertama isim mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Jamak menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini saja. Naktabi bihadzal qadar. Aku li hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.